Hai guys, selamat datang di Kaum Podcast. Podcastnya protokoler keren pisan euy. Kabinet Artadira, Korps Protokoler Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung. Halo guys, selamat datang di Kaum Podcast. Podcastnya protokoler keren pisan Oke Teh Halia, ini di episode berapa ya? BTW ini episode pertama di Kabinet Artadira. Oke, mungkin di episode kali ini kita panggil orang pertama juga kali ya, yang ada di KPM UM Bandung. Betul nih banget, yang menahkodai Kabinet Artadira ini. Betul, ada siapa ya? Aku jadi penasaran dan bakal bahas apa ya? Mungkin nantinya kita bakal tanya-tanya tentang gaya kepemimpinannya, terus mau bawa KPM kemana ya Teh Halia? Betul, goals terbesar dari Kabinet Artadira ini kita kupas tuntas di episode kali ini. Dan di episode kali ini tentunya akan mengundang narasumber yang sangat luar biasa. Udah di-spill ya, karena beliau ini nahkoda dari KPM UM Bandung Prode sekarang ya. Luar biasa banget. Mungkin langsung aja ya Teh Ahya, kita panggilkan Teh Tania dan Kang Zulfikar. Halo Kang Teteh. Sekarang kita udah ada kedatangan dua pimpinan kita. Di sini ada Teh Tania dan Kang Zulfikar. Ya, di sini Teh Tania berperan sebagai ketua umum dan tentunya dibersamai sama Kang Zulfikar selaku wakil ketua umum periode sekarang. Gimana nih BTW kabarnya? Alhamdulillah. Terima kasih ya Teh sebelumnya, Akang Teteh udah berkenan ya jadi narasumber di episode pertama yang sangat luar biasa ini. Terima kasih banyak dan semoga apa yang kita bicarakan bermanfaat untuk kaum Dizen. Karena ini bakal menyambut episode pertama di Kabinet Artadira. Oke Teh Tania dan Kang Zulfikar, sebelum lebih jauh aku mau nanya nih, apa sih itu KPM? Karena biar kaum Dizen tahu dulu nih, apa sih itu KPM? Biar gak penasaran ya, KPM itu apa nih? Betul, gitu, menurut Akang Teteh itu sendiri. Oke, jadi KPM itu adalah singkatan ya dari Korps Protokoler Mahasiswa. Kita bahas di Universitas Muhammadiyah Bandung ya, di kampus kita sendiri. Jadi UKM KPM UM Bandung ini adalah suatu wadah yang menampung para mahasiswanya untuk dapat berkembang, bertumbuh, dan menunjukkan potensi yang ada pada dirinya. Di sini kita belajar banyak hal, mulai dari MC, Dirijen, LO, dan masih banyak lagi. Jadi berhubung juga di sini KPM Bandung itu adalah UKM favorit khususnya di UM Bandung. Banyak banget ya peminatnya. Betul. Nah, karena kita belajarnya banyak banget gitu, nggak hanya di lingkup itu saja, tapi memperhatikan segala hal gitu. Oke, kalau menurut Kang Zulfikar sendiri gimana? Kalau menurut saya nih, KPM UM Bandung gitu ya, kan awal masuk ke Universitas Muhammadiyah Bandung gitu dan langsung tertarik banget dengan KPM UM Bandung gitu. Berarti Dan jatuh cinta pada pandangan pertama. benar sekali, apalagi pas ke sana itu kan ada perkenalan UKM gitu ya. Nah makanya di situ saya langsung tertarik banget dengan KPM UM Bandung. Dan mungkin kalau dibilang bagi saya KPM UM Bandung itu apa sih? Menurut saya rumah kedua saya lah gitu untuk di sini gitu ya. Selain saya menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Bandung, tapi KPM UM Bandung ini juga yang banyak mengembangkan potensi ataupun bakat-bakat yang saya punyai, terutama lagi MC gitu ya di KPM Universitas Muhammadiyah Bandung. Kayaknya di hati Kang Zulfikar udah ada KPM banget gitu ya. Kalau di bawah tuh ada KPM ya. Logonya langsung. Oke, tadi membahas tentang KPM, makna KPM, arti KPM menurut Akang Teteh. Aku penasaran deh, kan kalian kan ketua dan wakil nih. Gaya kepemimpinan apa nih yang bakal kalian bawa atau cara kepemimpinan seperti apa nih yang bakal diterapkan gitu. Penasaran nih, khususnya di Kabinet Artadira. Oke, penasaran? Penasaran dong. Kita kasih tahu ya. Jadi gaya kepemimpinan kita ini adalah kolaboratif. Kenapa kolaboratif? Karena di sini kan yang kerja tuh nggak cuma para pimpinan aja, nggak cuma pimpinan saja yang muncul ke permukaan, tapi juga anggotanya. Maka dari itu perlu tuh adanya kolaboratif supaya kita semua merasa aman dan nyaman ya di rumah kita sendiri gitu. Nah, semua orang jadinya merasa dilibatkan. Ketika kita sudah nyaman, secara tidak langsung kita akan bekerja
semaksimal mungkin memberikan yang terbaik untuk UKM kita tercinta. Makanya itu kuncinya adalah kolaboratif. Oke, berarti kesetaraan gender juga ya Tania. Betul. Terbukti bahwa ketua umumnya adalah cewek nih. Iya. Tidak memandang gender. Betul sekali, itu juga terdapat di visi kita, yaitu inklusif, yang dimana kita tidak membeda-bedakan dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua anggota. Nggak ada yang aktif, nggak ada yang nggak aktif, semuanya sama, dapat kesempatan yang sama gitu. Betul, kesetaraan gender pun kita cantumkan, tanamkan di visi kita. Luar biasa banget. Menurut Kang Zulfikar sendiri itu gimana? Benar apa yang disampaikan oleh Tania tadi. Kita tuh berfokus kepada pengembangan para anggota kita semua ya, tanpa membeda-bedakan gitu. Apalagi kan kita di KPM juga ada tingkatannya teh. Nah, tapi itu tuh juga tanpa membeda-bedakan mereka ketika penugasan gitu. Tapi ada porsinya masing-masing gitu sih Pak. Oke. Berarti di sini tuh tetap ya berjalan menggunakan visi Benar. misi ya dan Betul. meningkatkan sumber daya SDM itu sendiri gitu ya. Betul. Oke, luar biasa banget ya Mama ya. Kolaboratif, setara dan inklusif. Keren. Setelah gaya kepemimpinan nih, menjalani satu periode ini pasti ada ya struggle dari yang dijalani gitu. Apa sih struggle yang sedang dilewati saat ini gitu? Oke, dari awal kita bahas terkait dengan struggle itu pasti ada ya dalam setiap organisasi, nggak cuma organisasi, hubungan aja pasti ada kan ya struggle gitu. Nah, di kepemimpinan saya di awal yang jadi tantangan itu adalah menyatukan pola pikir, karena tentunya kita dari background yang berbeda-beda ya. Betul, beda-beda prodi, beda-beda asal ya. Kang Zul sendiri dari Kalimantan gitu, saya dari Bandung asli gitu kan ya. Gak cuma anggotanya aja nih yang kita bingung cara menyatukannya seperti apa. Saya dan Kang Zul nih dari background yang berbeda gitu kan. Gimana nih caranya biar kita bisa menyatu gitu dengan pola pikir yang sama gitu, tujuan yang sama. Maka dari itu kita perlu satukan dengan adanya program kemarin yang sudah terlaksana, yaitu Family of KPM, yang dimana kita jadi tahu tuh gimana sih sebetulnya sifat dan juga sikap yang dia miliki gitu ya, sehingga kita tahu untuk kedepannya harus seperti apa menghadapi hal-hal dan situasi seperti itu. Itu kuncinya ya. Jadi struggle di awal yaitu menyatukan dulu gitu. Setelah menyatukan, nanti untuk kedepannya akan lebih mudah lagi menjalankan apapun seperti itu. Oke, tadi kan udah terjalani ya teh program Family of KPM itu. Betul. Gimana nih hasilnya? Apakah makin dekat atau seperti apa nih? Oke, alhamdulillah ya. Ternyata setelah terjalankannya program kerja tersebut, kan di akhir kita mengadakan ini anonymous chat, yang dimana setiap anggota itu bisa menuliskan mengetik kesan dan juga pesan gitu ya, kritik, saran, masukan di situ. Dan alhamdulillah ketika terjalankannya program tersebut banyak kesan positif dan mereka senang gitu dengan adanya program tersebut, karena mereka bisa menjadi lebih terbuka, mengenal satu sama lain, dan mereka berharap adanya program-program mirip ya seperti ini yang dapat dijalankan di periode atau di bulan-bulan selanjutnya gitu. Keren banget ya. Ternyata KPM tuh bukan cuma jadi MC, jadi LO, kita juga banyak ya program-programnya, kegiatan-kegiatan lainnya gitu. Oke, tadi udah membahas tentang struggle atau tantangan. Nah, aku penasaran juga nih. Setiap tantangan pasti ada jalan keluar. Nah, Betul. jalan keluar dari Teh Tania atau Kang Zulfikar itu sendiri sebagai nahkoda itu seperti apa nih jalan keluarnya? Oke, saya dulu mungkin ya. Kalau saya dicari dulu akar permasalahannya apa. Sebetulnya akarnya tuh apa? Kita harus cari dulu kan ya inti permasalahan tersebut. Jika sudah diketahui, maka kita koordinasi atau kita ya ngobrol lah ya gitu. Jalan keluarnya seperti apa? Tidak memutuskan sepihak maupun ya, walaupun saya sebagai pemimpin di sini, ketua, dan juga Kang Zulfikar, tentunya kami tidak pernah memutuskan keputusan yang besar sendirian atau berdua gitu. Tentunya kami akan berkomunikasi ya untuk memecahkan masalah tersebut, baiknya seperti apa gitu, sesuai dengan apa yang disepakati gitu. Walaupun kami punya kewenangan dan hak untuk memutuskan, tapi tetap saja
hak-hak suara anggota lainnya juga kami dengar gitu. Jadi intinya cari dulu akar permasalahannya apa. Kalau dari Kang Zulfikar itu sendiri gimana? Kalau dari saya nih kan kita kan sempat ya kemarin ngebahas juga pas kita mencalonkan untuk jadi ketua dan wakil gitu. Kita kan juga sudah melihat ya beberapa masalah-masalah ke tahun periode sebelumnya dan sekarang itu kita mau perbaiki bagaimana. Nah dari situ kita melihat gitu dan akhirnya muncullah kemarin program pertama kita Family of KPM dan kebetulan itu salah satu program dari kita juga berkolaborasi dengan divisi keorganisasian. Nah itu kan kita melihat bagaimana biar kita itu saling mengenal gitu di permasalahannya kan itu dan ngelihat angkatan 24 yang belum berbaur banget gitu ya orang-orangnya masih yang kayak menutup gitu dan masih ada diam-diam seperti saya juga ya gitu. Sebelum jadi wakil kan saya juga banyak diamnya gitu ya dan tidak ngobrol dengan siapa-siapa gitu ya. Dan ketika adanya Family of KPM itu juga sebenarnya kepikiran berdua sama Tetania pas awal kita terpilih dan akhirnya kita saling terbuka satu sama lain dan mengenal lah satu sama lain gitu ya. Akhirnya kita percaya gitu dan akhirnya muncullah program Family of KPM di mana kita tuh mau tahu juga nih orang-orangnya dan anggota-anggota KPM itu bagaimana gitu. Dan ya mungkin sama seperti Tetania bilang juga tadi kita harus cari dulu akar permasalahannya baru kita diskusikan untuk menyelesaikan permasalahan itu. Oke, berarti kalau dari pemaparan Akang Teteh ini berarti KPM itu mengedepankan musyawarah ya dan demokrasi antar seluruh anggota gitu ya. Jadi nggak bisa ada keputusan sepihak gitu ya. Betul sekali. Nah, dan dari program tersebut sebetulnya lahir dari keresahan nih ya. Lahir dari keresahan sehingga gimana nih kita putar otak caranya supaya anak-anak KPM ini bisa lebih terbuka sama kita gitu ya. Bisa menganggap KPM itu sebagai rumah bahkan ya tempat mereka berteduh, berkeluh kesah gitu ya. Sehingga mereka ketika lagi stres atau apapun itu mereka pulangnya ke KPM. Gimana caranya ya Zul gitu kan. Akhirnya kita punya cara dan kolaborasi ya dengan divisi keorganisasian dan juga keanggotaan di situ. Sehingga kita bisa paham dan saling mengenal ya antar anggota. Oke, biasa banget. Luar biasa solusi yang sangat konkret ya Teh. Kan kita udah ngomongin solusi nih. Apa sih goals terbesar dari Akang Teteh gitu ya untuk kabinet Artadira ini? Apa tujuan goals utamanya? Tujuan, harapan gitu ya, harapan terbesar gitu untuk KPM rumah kita gitu. Itu apa nih gitu. Oke, kalau dari saya semoga KPM Bandung ini semakin solid lagi. Amin. Karena ini adalah kunci utama. Betul. Jika kita udah solid ya seperti apa yang saya sampaikan tadi, kita udah solid, kita udah loyal, itu akan mudah untuk kedepannya seperti apa gitu ya. Jika Kang Tetehnya dibutuhkan itu gampang gitu. Maka dari itu yang pertama adalah tumbuhkan, siapkan zona nyaman, rumah nyaman, tempat nyaman untuk mereka berkeluh kesah dan lain sebagainya, sehingga ketika mereka mengerjakan apapun itu tidak merasa keberatan karena mereka cinta. Ya, kalau dia cinta kan apapun akan dilakukan ya. Iya, makanya gimana ya caranya biar menumbuhkan rasa cinta di hati para anggota gitu supaya mengerjakan apapun ya mudah gitu. Itu kunci utamanya itu solidaritas. Oke, berarti harapannya kita semua semakin solid ya ke depannya. Oke, untuk Kang Zulfikar nih Kalau sebagai dari wakil saya, gimana? Sebenarnya sudah sempat juga kita ngobrol lah kepengen ngebawa KPM ini lebih melesat lagi gitu ya. Amin. Sudah dari awal kita menjabat gitu kita kepengen KPM itu banyak lagi penugasan-penugasannya dan bahkan sampai internasional juga gitu kita kepengennya gitu. Dan karena jujur banyak kekhawatiran juga di diri saya gitu ketika menjabat gitu ya, terutama sama Tetania, dan saya juga sebenarnya awal nggak yakin gitu dan akhirnya kayak pas Tetania ngajak buat jadi wakil, mau nggak mau kita kepengen KPM itu bisa melesat lebih jauh lagi gitu daripada periode sebelumnya gitu sih. Oke, ngomongin melesat nih. Berarti apa sih? Penasaran juga ya. Penasaran juga nih kita. Mungkin Penasaran deh. kalau dari kata melesat kepengen yang kayak satu sama lain gitu bisa apa ya? Jalan bareng-bareng. Iya, jalan bareng-bareng gitu ya, saling mendukung satu sama lain dan tidak ada yang tertinggal gitu. Jadi bareng-bareng kita berkembang, bertumbuh bersama gitu. Sampai ya kita melesat bareng-bareng aja gitu. Betul. Dan seperti apa yang sering dikatakan ya sama Kang Teteh sebelumnya, kita kesini
ber-40 misalnya satu Bener. angkatan. Ya udah berarti sampai akhir kita harus Harus ber-40 40. lagi seperti itu. Tidak ada yang merasa tertinggal, tidak ada yang merasa tidak dianggap atau tidak dilibatkan. Kita semua bareng-bareng. Luar biasa banget ya keluargaan dari KPMI ini. Masya Allah. Ini ngomongin mengedepankan ya, inklusif betul sekali. Penasaran juga apa sih yang menjadi pembeda gitu ya? Karena kita juga bukan angkatan pertama nih, tentunya ada perbedaan antara angkatan-angkatan sebelumnya atau kabinet-kabinet sebelumnya. Apa sih yang jadi pembeda gitu kabinet sekarang sama kabinet-kabinet sebelumnya gitu tuh apa nih? Oke, sebetulnya bicara soal pembeda ya, setiap kabinet punya polanya masing-masing, punya cara dan gaya kepemimpinannya masing-masing. Jadi menurut saya itu tidak dijadikan masalah ya. Nah, kita fokus di kabinet sekarang ya. Saya ingin lebih transparan lagi sesuai dengan visi misi kita, lebih transparan dan lebih mengedepankan inklusif ya. Karena saya ingin semua orang punya hak yang sama dan kesempatan yang sama gitu. Transparansi semuanya tercatat dalam data sehingga apapun itu dapat dipertanggungjawabkan dengan baik seperti itu. Dan kita sedang menata ya sistem supaya lebih baik lagi, lebih tertata lagi secara administratif karena organisasi yang baik itu kan gak cuma dilihat dari cover saja, tapi tata kelola di dalamnya rapih gak gitu. Makanya ada banyak strategi. Betul, banyaknya strategi yang sudah kita rencanakan ya, sehingga mudah-mudahan nanti tidak hanya by cover saja gitu ya, terlihatnya rapi dan lain sebagainya, tapi di dalamnya juga kita sedang susun dan juga tata seperti itu. Rapi di luar maupun di dalam. Betul. Berarti tidak ada pembeda ya Teh yang secara kelihatan Iya, banget tuh enggak gak ada. ada ya. Karena semuanya itu balik lagi punya gaya kepemimpinannya masing-masing. Punya keunikan dari Betul. kabinetnya masing-masing gitu. Aku penasaran ke Kang Zulfikar sih. Apa nih? Menurut pandangan atau sudut pandang Kang Zulfikar itu sendiri itu kayak pertanyaan yang sama seperti yang tadi Teh Tania jawab gitu ya. Menurut Akang sendiri itu apa nih? Apakah ada pembeda ataukah keunikan gimana? nih, Iya, keunikan dari periode kabinet sekarang apa gitu ya. dia? Ternyata seperti apa Kang? Mungkin kalau dari diri saya sendiri ya, kalau dari periode sebelumnya itu tuh saya banyak tertutup gitu ya, tertutup banget orangnya, kayak mau ngobrol dengan orang juga kayak harus ngelihat orangnya bagaimana dulu gitu, kayak mungkin bisa dibilang pilih-pilih gitu ya. Kalau misalkan emang orangnya bisa akrab gitu, cepat dan ngobrolnya santai gitu, saya bisa gitu. Tapi kalau misalkan di kabinet sekarang saya tuh lebih kayak terbuka, mungkin karena jadi wakil jadi ya harus gitu ya, diharuskan untuk bisa terbuka dengan siapapun gitu, dan obrolan juga harus masuk dimanapun gitu. Kalau misalkan dibilang pembeda, nggak ada ya Teh, kayaknya pembeda di kabinet sebelumnya. Paling kita menguatkan aja sih dengan ke periode sebelumnya tuh bagaimana gitu. Dan mungkin yang kita mau mention banget di sini tuh terkait dengan keislamannya mungkin ya, karena kan kita kan latar belakangnya kampus Islami gitu ya, dan kita juga menekankan sekarang tuh di periode sekarang ketika sudah masuk waktu sholat dan semacamnya, kita memberikan waktu untuk sholat terlebih dahulu dan jeda gitu, ya benar ada sekali jeda. ya, itu mungkin itu sih yang paling dimention banget. Iya, dan nggak cuma waktu sholat, tapi dalam berpenampilan juga kita memperhatikan gitu ya. Dari ujung kaki hingga ujung kepala dipastikan semuanya sesuai dengan standar Islami yang ada di kampus Universitas Muhammadiyah Bandung. Oke, Masya Allah, luar biasa. Selain inklusif juga ada nilai keislamannya. Menuju KPM Islami ya. Berarti visi misi dari KPM sendiri pun masih berhubungan sama visi misi kampus Benar gitu ya, sekali. karena pada dasarnya kita juga terbentuk dari kampus Universitas Muhammadiyah Bandung itu sendiri. Betul. Apalagi ya? Apa ya? Kayaknya kita cukupkan aja karena sekian. udah cukup terbedah ya teman-teman ya. Karena kita udah di akhir Iya. penghujung podcast. Coba aku mau nanya nih, apa sih 3 kata untuk KPM UM Bandung? Oke, 3 kata ya. 3 kata aja. Dari saya Islamic Sociable Professional. Cukup relevan ya teman-teman. Gimana nih kalau dari Kang Zul? Kalau dari saya profesional, solid dan berintegritas. Disambung lagi ya, tetap ya tetap ada profesional di tiap kata.
kayak selama pembicaraan tuh kayak jawabannya keren banget Iya. dan hal yang belum aku tahu tuh jadi tahu gitu Iya, ya terkait betul. Kabinet Artadira sekarang gitu ya. Betul. Oke, mungkin kita ini dulu gak sih jargon. Iya, kita kasih jargon. tahu nih ketua Oke. dan wakil ketua. Jadi Kita ada jargon KPM Talks. Oh gitu. Oke, ajarin. Gimana? Hal ya coba. Oke, kalau aku bilang KPM Talks, podcastnya protokoler, keren pisan, gitu. Keren pisan, Ini Harus diajarin banget ya diajarin ini. bahasa Sunda ya. Oke, langsung aja ya Teh Tania dan Kang Zulfikar. Kalau aku bilang kamu podcastnya protokoler, keren pisan, Oke, langsung. Oke, siap. Siap. Oke, kita keluarkan tenaga kita nih. Iya, Semangat kita. semangat ya. Bener dulu. Keren pisan gimana? Keren pisan, Keren Coba. pisan, Keren pisan, Iya, gitu. Maaf ya kalau nadanya nggak cocok gitu ya. Oke, nadanya nggak cocok soalnya bukan orang Sunda ya. Iya. Sama Kang, aku juga. Belajar. Oke. KPM Talks. Podcastnya protokoler, keren pisan, Terima kasih banyak. Tania dan Zulfikar sudah berkenan ada di KPM Talks ini. Dan teman-teman jangan lupa nonton di YouTube, Instagram, dan TikTok. Dan kita juga ada di Spotify. Jangan lupa dengerin di Spotify. Dan gimana nih Teh Ahya? Dan tentunya aku mau ngucapin terima kasih banyak ya kepada narasumber kita, nahkoda kita. Semoga harapan-harapan yang tadi disampaikan semoga tergapai gitu ya. Dan semoga KPM Amin. semakin maju, semakin solid ya tadi ya katanya. Amin. Itu juga harapan untuk kita semua. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, membagi ilmunya kepada kita semua. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Bye, terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa untuk episode berikutnya kita bakal bahas open recruitment dan Diksar Pro. Waduh, penasaran ya. Stay tune. Stay Kita tune. akan bedah ya sedikit demi sedikit gitu ya KPM itu seperti apa. Jadi tidak ada simpang siur lagi. Jadi informasinya tuh valid gitu ya dari narasumber yang valid juga seperti itu. Oke. Terima kasih, aku Halia dan Aku Ahya. kita pamit undur diri. Bye bye.